Scam. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Kenapa? Bukan. Siapa yang nggak kenal sosok Timothy Ronald, orang yang dijuluki Raja Kripto Indonesia, pendiri Akademi Kripto, dan orang yang pernah mengatakan kalau sekolah itu scam, sekaligus mengatakan orang yang suka gym itu goblok. Setelah semua kontroversi ini, muncul berita yang sangat mengejutkan. Timothy Ronald dilaporkan ke polisi. Benarkah ini penipuan terstruktur atau sekedar resiko investasi yang gagal? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum itu disclaimer ya, video ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengulas kronologi, fakta yang beredar di media massa, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai. Jika sudah, mari kita mulai pembahasannya, cah. Let's go disco. Sebelum masuk ke inti kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu siapakah sosok Timothy Ronald sebenarnya. Awal karirnya, Timothy Ronald memulai dari semangat kemandirian yang ia tunjukkan sejak usia yang sangat remaja. Timothy mengaku pernah menjadi seorang penjoki game League of Legends saat masih SMP. Dari info yang saya dapatkan dari internet nih, bro ini pernah ikut turnamen game tersebut. Hingga merasa hadiah turnamen masih belum cukup untuknya, Timothy pun membuka jasa joki game alias menaikkan level akun orang lain dengan bayaran seperti itu. Dengan penghasilan Timothy Ronald yang disebutkan mencapai 800.000 hingga 1 juta rupiah per bulannya. Saat duduk di bangku SMA nih, Timothy mulai merambah ke dunia bisnis. Timothy mengimpor dan menjual minyak rambut pomade secara daring atau online. Namun bisnis ini sempat terhenti karena produknya belum memiliki izin dari BPOM. Timothy juga pernah mencoba bisnis sedotan stainless steel dengan cara berkeliling menawarkan produknya dari kafe ke kafe sebelum akhirnya menggunakan iklan digital untuk meningkatkan penjualannya. Dan memasuki usia 15 tahun, Timothy menyisihkan uang dari dagang atau dari hasil berdagang tadi dan kerja paruh waktu untuk membeli saham. Saham pertama yang dia beli adalah saham BCA atau BBCA. Di masa remaja ini, Timothy mulai mengenal dan masuk ke instrumen investasi kripto yang nantinya menjadi jalan utama popularitasnya di Indonesia. Timothy juga diketahui pernah kuliah nih. Dia sempat menempuh pendidikan S1 di Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Namun, Timothy memutuskan untuk drop out pada semester pertama demi fokus mengejar karir bisnis dan fokus ke investasinya. Pencapaian finansial pertama Timothy atau mencapai 1 miliar rupiah pertama diraih pada usia 20 tahun saja. Setelah itu, ia mulai membagikan konten edukasi finansial di YouTube dan sosial media lainnya, dan mendirikan perusahaan seperti perusahaan pertama yang dikenal adalah Ternak Uang, didirikan bersama Raymond Chin. Kalian pasti tahu Raymond Chin ini ya, YouTuber terkenal juga, dan Felicia Putri yang kini sudah tidak ada di Ternak Uang. Dan perusahaan kedua ada Akademi Kripto, platform edukasi dan riset kripto yang ia bangun di tahun 2022. Selanjutnya nih, kita masuk ke kronologi kasusnya seperti apa. Menjanjikan profit 300 sampai 500%. Semua bermula pada 9 Januari 2026. Seorang pria berinisial Y atau dikenal sebagai Yonger melaporkan Timothy ke Polda Metro Jaya. Yonger bukan orang luar, dia adalah member Lifetime Akademi Kripto yang sudah bayar biaya keanggotaan hampir 50 juta rupiah. Total ya saya habis di 50 lah. Korban ini mengaku dijanjikan profit melalui sinyal trading sebesar 300% hingga 500%. Pada awal 2024, para member mengaku disarankan untuk all in atau membeli koin Manta dengan iming-iming kenaikan yang sangat fantastis.
signal yang menjanjikan investasi yang keuntungan 300 sampai 500%. Realitanya, bukannya untung, harga koin tersebut justru anjlok hingga minus 90%. Yonger sendiri mengaku rugi hingga 3 miliar rupiah. Bukan cuma Yonger saja nih, muncul akun anonim seperti @skyholic888 yang mengklaim mewakili sekitar 3.500 korban lainnya. Mereka merasa dimanipulasi oleh gaya hidup mewah atau flexing yang ditampilkan Timothy Ronald di sosial media untuk menarik minat investasi. Dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat. Setelah ada laporan tersebut, penyidik Polda Metro Jaya sudah mulai bergerak nih. Pasal yang disangkakan ke Timothy ini nggak main-main loh. Yang pertama ada UU ITE pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 yang menyatakan penyebaran berita bohong yang menyesatkan dalam transaksi elektronik. Kedua ada UU transfer dana pasal 80, 81 dan 82 terkait mekanisme aliran dana dan investasi. Dan yang ketiga KUHP pasal 492 dan 607 tentang dugaan penipuan dan tindak pidana lainnya. Nah, yang menarik ada laporan bahwa para korban nih awalnya takut melapor karena adanya ancaman dan juga intimidasi. Namun setelah membentuk komunitas korban bersama-sama nih, mereka akhirnya berani maju ke jalur hukum. Kita harus objektif nih. Di satu sisi, investasi kripto memang beresiko tinggi, high risk, high return istilahnya. Tapi batas antara memberi edukasi dan memberikan instruksi beli atau pom-pom itu sangat tipis nih. Apakah seorang influencer boleh menjanjikan persentase profit pasti dalam instrumen yang fluktuatif seperti kripto ini? Jawabannya sih secara regulasi ya, itu sangat beresiko. Selain itu ada dugaan marketing nih, menggunakan flexing kekayaan, mobil, jam tangan, gaya hidup mewah sebagai bukti kesuksesan investasi yang seringkali mengaburkan logika para investor pemula yang berharap hasil yang sangat instan untuk mendapatkan duit. Jadi menurut kalian nih, apakah yang dilakukan Timothy selama ini hanya marketing saja guna meraih keuntungan dari kerugian para member atau investor, atau dalam kasus ini member melakukan kesalahan karena tidak melakukan riset lebih dalam lagi? Sampai saat ini Timothy Ronald masih dalam proses penyidikan dan statusnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus menunggu hasil penyidikan resmi dari pihak kepolisian. Namun kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua. Jangan pernah tergiur investasi hanya karena melihat gaya hidup mewah dari seseorang di sosial media. Tidak ada profit yang pasti di dunia kripto, apalagi yang menjanjikan ratusan persen dalam waktu singkat saja. Dan kalau menurut saya nih ya, biasanya orang yang benar-benar kaya itu tidak ngasih tahu triknya ke orang lain gitu loh. Kalau ngasih tahu itu biasanya kan marketing saja, atau kalian itu adalah konsumennya. Nah, segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update perkembangan kasus ini. Saya Abid, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.